Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yustiawan dengan NIM 122330038 dari kelas Metodologi Penelitian RA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang telah saya susun, yaitu berjudul Pengaruh Jenis Katalis dan Adsorben terhadap kualitas biodiesel yang diproduksi dari minyak jelantah melalui metode esterifikasi dan transesterifikasi. Baik, nah jadi kenapa saya ambil judul ini? Yang pertama, latar belakang dari judul yang telah diangkat adalah bahan bakar fosil itu sudah semakin menipis, sedangkan kebutuhan dari energi itu terus meningkat dengan adanya aktivitas manusia. Pasti semuanya itu membutuhkan energi. Nah, dengan ini saya mengambil minyak jelantah sebagai solusi alternatif pengganti dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil sendiri itu kan dari energi yang tidak terbarukan. Nah, jadi susah ya untuk menggantikannya, apalagi dengan cadangannya yang semakin menipis. Dengan ini saya membuat biodiesel dari minyak jelantah sebagai energi terbarukan, di mana minyak jelantah ini masih banyak itu yang dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, berikut ada rumusan masalah. Yang pertama itu dari masalah yang di atas adalah pengaruh katalis yang dapat memaksimalkan pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Yang kedua, jenis adsorben yang membantu dalam penurunan kadar FFA atau free fatty acid atau asam lemak bebas. Berikutnya, tujuan dari proposal ini adalah menganalisis pengaruh penambahan katalis yang paling optimal yang digunakan dalam pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Yang kedua, menganalisis karbon aktif sebagai adsorben dalam mengurangi kadar asam lemak bebas pada minyak jelantah. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, jenis katalis yang digunakan itu untuk proses esterifikasi adalah H2SO4, sedangkan yang transesterifikasi itu menggunakan katalis KOH. Nah, jenis adsorbennya yang digunakan adalah karbon aktif atau dari arang aktif yang dicari dari pasar Jatimulyo. Nah, selanjutnya proses ini itu dibuat melalui dua tahap, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi. Nah, di sini juga ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, menyediakan alternatif yang berkelanjutan, tidak bergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan atau fosil. Pengurangan limbah untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan, di mana banyak dari minyak jelantah itu hanya dibuang saja. Dengan ini bisa dimanfaatkan menjadi hal yang lebih memiliki nilai guna. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya terbarukan. Baik, masuk ke metodologi. Yang pertama, ada alat dan bahan, yaitu ada abu leher 3 1000 ml Erlenmeyer, terus ada waterbed, ada glass beaker, ada labu distilasi, ada kondensor, corong pemisah, spatula, pignometer, batang pengaduk, dan saringan. Untuk bahannya itu, yang pertama, kita bahan dasarnya adalah minyak jelantah dengan bantuan katalis H2SO4 dan KOH. Nah, ada juga HCl, NaOH, metanol, dan karbon aktif atau arang aktif. Baik, selanjutnya kita masuk ke diagram aliran dari pembuatan biodieselnya. Yang pertama, dari minyak jelantah dilakukan penyaringan, dapatkan minyak jelantah bersih dan kotoran. Kotoran ini terdapat dari biasanya hasil penggorengan. Nah, minyak jelantahnya ini dibagi menjadi dua, di mana satu yang ditambahkan adsorben dan satu tidak. Nah, setelah ditambahkan adsorbennya sendiri menggunakan arang aktif batok kelapa. Nah, setelah ditambahkan adsorben, dilakukan uji kadar FA atau asam lemak bebas ya. Dengan penambahan adsorben sendiri seharusnya sudah mengalami penurunan dari asam lemak bebas karena arang aktif sendiri bersifat menyerap. Nah, jadi
Asam-asam lemak bebasnya terserap melalui pori-pori dari arang aktifnya, sehingga lebih rendah seharusnya kandungan dari FFA-nya. Nah, FFA yang kurang dari 2% akan langsung masuk ke proses trangesterifikasi. Namun jika kadar FFA-nya masih tinggi atau lebih dari 2%, maka harus masuk ke proses esterifikasi terlebih dahulu untuk menurunkan kembali kadar FFA dari minyak jelantah. Nah, proses esterifikasi ini dilakukan pada suhu 60 derajat dengan waktu 5 jam. Proses ini menggunakan metanol dan katalis H2SO4, di mana katalisnya ini divariasikan menjadi tiga konsentrasi. Yang pertama itu 2%, 3%, dan 4%. Nah, setelah melewati proses esterifikasi, dilanjutkan dengan transesterifikasi untuk membentuk biodieselnya tersendiri. Nah, pada proses transesterifikasi juga sama pada suhu 60 derajat dengan waktu 5 jam, di mana suhu yang sama ini dikarenakan kita menggunakan bahan metanol, di mana titik didihnya itu metanol itu di 64. Nah, jadi jika melewati titik didih, maka metanol akan menguap dan reaksinya tidak akan sempurna gitu. Nah, katalisnya sendiri yang digunakan itu KOH dengan variasi katalis itu ada 2%, 3%, dan 4%. Nah, baru didapatkan crude biodiesel atau biodiesel yang masih kotor. Nah, untuk minyak jelantah yang tidak menggunakan adsorben atau penambahan arang aktif, dilakukan uji kadar FFA untuk mengetahui kandungan asam lemak bebasnya yang awal itu berapa. Nah, jika sudah diketahui, dilakukan proses esterifikasi untuk menurunkan kadar FFA-nya. Suhunya sama dengan waktu yang sama, inputnya juga sama, dilanjutkan dengan proses transesterifikasi, baru didapatkan biodiesel kotor juga. Nah, biodiesel kotor ini dilakukan pemisahan, di mana dilakukan ini di corong pemisah selama 24 jam hingga terbentuk lapisan atas dan bawah. Nah, untuk lapisan yang atas itu adalah metil ester yang kita ambil, dan yang bawah adalah gliserol. Gliserol ini adalah produk samping dari proses transesterifikasi. Nah, jadi kan minyak itu kan ada trigliserida. Nah, gliserolnya ini dipisahkan untuk mengambil metil esternya. Nah, metil ester yang di sini dilakukan pemurnian. Pemurnian di sini menggunakan air hangat dengan suhu 80 derajat Celcius. Nah, jadi ditambahkan air hangat, dicampur, dicampur terus menggunakan air hangat selama 24 jam. Habis itu dipisahkan lagi di corong pemisah sehingga didapatkan biodiesel yang sudah murni, dan produk sampingnya itu masih ada sisa gliserol, katalis, dan air. Nah, biodiesel murni ini baru dilakukan tahap pengujian atau tahap analisis. Nah, analisis yang pertama itu adalah rendemen. Jadi rendemen ini untuk mengetahui berapa produk yang dihasilin ya dari gliserol sama biodieselnya. Selanjutnya ada densitas, pengujian densitas. Nah, jadi kenapa densitas ini diuji? Untuk mengetahui tingkat kemurnian dari biodiesel terhadap adanya kontaminasi dari luar atau kontaminasi dari katalis atau produk sampingnya gitu. Nah, untuk bilangan asam kenapa diuji? Yang pertama, bilangan asam yang tinggi ini menunjukkan bahwa biodiesel telah teroksidasi atau mengalami degradasi selama produksi atau penyimpanan gitu. Nah, selanjutnya ada pengujian bilangan penyabunan. Nah, jadi pengujian bilangan penyabunan ini dilakukan untuk mengetahui kayak semisal biodiesel yang diproduksi ini mengandung sabun atau tidak. Nah, jadi kualitas minyaknya juga mempengaruhi di sini, di mana nilai ini menunjukkan kualitas minyak atau lemak yang digunakan sebagai bahan baku. Biasanya dengan pengujian ini
biodiesel yang terbentuk atau yang sudah dipisahkan tadi ditambahkan dengan KOH untuk uh, mengetahui busa yang terbentuk ketika biodiesel dipanaskan, karena ini akan mempengaruhi dari kinerja motor tersendiri dan akan, bila bilangan penyabunan itu tinggi, akan bersifat korosif terhadap mesin dari uh, mesin yang menggunakan bahan bakar diesel. Selanjutnya ada bilangan ester. Nah, bilangan ester yang tinggi menunjukkan bahwa produk memiliki sedikit gliserol atau bahan tak bereaksi. Nah, nilai ester ini atau bilangan ester ini menunjukkan keberhasilan proses transesterifikasi, yaitu reaksi yang mengubah trigliserida atau minyak menjadi ester metil atau metil ester. Nah, yang pengujian terakhir itu ada viskositas. Jadi ngapa viskositas ini diuji itu? Pertama, untuk kinerja mesinnya sendiri. Bahan bakar dengan viskositas yang tinggi atau rendah, yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan masalah pada mesin sistem injeksi, terutama mesin diesel, seperti penyumbatan atau pembakaran yang tidak efisien. Nah, viskositas biodiesel harus tetap stabil dalam berbagai suhu operasi. Jadi sekian proposal yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.